Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, hidayah, iman Islam kepada kita semua. Dan pada malam hari ini kajian bisa kita mulai lagi, yang alhamdulillah di tempat yang mungkin berbeda daripada biasanya. Biasanya ada di Masjid Jami Makkah di Bulu Polisi, tapi dikarenakan banyak kondisi yang memungkinkan kita belum bisa aktif di sana, maka sementara kita lanjutkan di sini karena materi-materinya yang dari Kitabul Jami Bulughul Maram sebisa mungkin dapat kita selesaikan ya Ustaz di akhir Ramadan mungkin, atau sesudah Ramadan sudah bisa memulai dengan kitab baru. Oke. Dan untuk itu alhamdulillah Ustaz kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Ustaz Yusuf Abu Ubaidah, jazakallahu ta'ala. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada beliau. Ya. Kita itu. Ini Sama aja. sama. Ini nyala sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah. Walaupun tempatnya berbeda, biasanya di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, tapi memang karena kondisi pandemi yang belum selesai, maka kita tetap melanjutkan ngaji ilmu agama di markas, Masya Allah, MBI, tempat cangkruan. Mudah-mudahan tempat yang baru ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif, sehingga pewakafnya mendapatkan pahala sedekah jariyah yang mengalir, ditransfer pahalanya walaupun sudah tidak ada di dunia. Kita doakan semoga yang menyumbang tempat ini diberkahi hartanya, keluarganya, umurnya, dan semoga kita semuanya bisa memanfaatkan dan meniru beliau dalam beramal untuk Islam dan untuk kaum muslimin. Ikhwani, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kajian kita ini tentang hadis-hadis adab. Sebenarnya tinggal beberapa hadis, makanya kita upayakan kalau bisa insyaallah taala kita selesaikan malam ini. Kalaupun bulan depan sebelum Ramadan ada pertemuan lagi, kita bisa mungkin ngangkat tematik tentang persiapan bulan suci Ramadan. Karena kalaupun ada itu sudah mendekati bulan Ramadan. Ini kita usahakan
karena nggak banyak sisanya, kita selesaikan ya sebelum Ramadan ini. Baik, kita telah sampai pada hadis yang ke 1535, yaitu tentang keutamaan mukmin yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu, yakni kuat imannya, kuat tawakalnya, kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kuat fisiknya, itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, cengeng, ya, lembek, ya, yang lemah imannya, penakut. Wa fi kullin khair, masing-masing semuanya baik karena masih beriman, itu baik daripada orang kafir, ya kan? Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ya, ini anjuran dari Nabi supaya kita semangat melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk dunia kita maupun bermanfaat untuk akhirat kita. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya, wala ta'jiz atau wala ta'jaz, jangan kamu lemah, jangan mudah menyerah. Ya, ini jadi ada 3 kunci dan ada 3 wasiat yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Pertama, semangat, ya, harus semangat. Yang kedua, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala. Semangat saja tanpa diiringi minta pertolongan kepada Allah salah. Cuma minta pertolongan kepada Allah tapi nggak semangat, males-malesan, salah juga. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wala ta'jaz, jangan menyerah. Ya, ketika seorang bersemangat jangan cuma di awal saja. Ketika di tengah-tengah perjalanan terus diuji oleh Allah SWT, jangan frustasi, jangan putus asa, ya, pantang menyerah. Kemudian kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau terjadi suatu musibah kepadamu, maka janganlah kamu mengatakan, andaikan aku melakukan, ya, pasti akan begini dan begini. Ya, coba kalau saya tadi nggak jadi pergi ke pengajian, wah tadi nggak, ya, kecelakaan misalkan, nggak boleh, karena segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita kecewa dari apa yang sudah terjadi. Walakin kul, tetapi katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'al, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena seandainya kita mengatakan seandainya tadi saya begini, ya, pasti akan begini dan begini, ini akan membuka pintu apa? Setan, membuka kesedihan, kekecewaan, ya, gerutu, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah pujian menjadi mukmin yang kuat, baik kuat imannya maupun juga kuat fisiknya. Makanya kita nggak apa-apa olahraga misalkan untuk memperkuat fisik kita, itu bagus juga. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat iman. Percuma fisiknya kuat,
ya, prima, tapi imannya apa? Lemah. Ya. Yang kedua, bahwa manusia dalam masalah iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya kuat, ada yang imannya lemah. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat cinta. Hanya lebih dicintai oleh Allah. Berarti Allah itu memiliki sifat apa? Cinta. Tapi ingat, cintanya Allah tentu tidak sama seperti cintanya makhluk. Allah mendengar, Allah melihat, makhluk juga mendengar dan melihat. Tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama seperti mendengarnya makhluk. Begitu juga cinta. Allah cinta, makhluk juga cinta. Tapi cintanya Allah tidak sama dengan cintanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah SWT, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah 3 kunci kesuksesan. Jadi ada 3 kunci sukses yang disebutkan oleh Nabi. Kalau kita pengen sukses, perhatikan 3 wasiat Nabi tadi. Ya, baik sukses dunia, sukses akhirat, sukses usaha, sukses rumah tangga, sukses dalam ilmu agama dan sebagainya, maka perhatikan 3 wasiat Nabi. 1, semangat. Orang mau mendapatkan dunia saja semangat. Apa kita kira orang-orang pengusaha sukses itu mereka malas-malesan? Enggak, malah mereka mungkin jarang tidur malah. Ya. Sebelum subuh udah bangun itu mereka. Nata ininya. Ya. Lihat orang kalau mau ke pasar itu yang mau sebelum subuh udah berangkat. Ya. Nah, itu pencari dunia. Pencari akhirat tentu harus lebih apa? Semangat. Yang kedua, mohon pertolongan kepada Allah. Jangan mengandalkan pada diri kita sendiri. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bergantung pada diri kita sendiri atau bergantung kepada makhluk, berarti kita bergantung kepada makhluk yang lemah. Diri kita ini lemah. Ya. Lihat pandemi ini, Allah kasih pandemi udah kalang kabut semuanya. Tentara, presiden, dokter, ya, bahkan yang kuburan-kuburan yang biasanya diminta oleh nggak bisa berbuat apa-apa karena Allah yang kuat, yang lainnya lemah. Yang ketiga adalah pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Kalau kita memiliki 3 ini, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesuksesan kepada kita. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Maka tidak ada artinya bagi kita untuk menggerutu. Coba tadi saya nggak pergi taklim, nggak bakalan begini, nggak bakalan begitu. Nggak boleh itu. Coba tadi saya nggak naik sepeda motor misalkan, nggak akan terjadi kecelakaan misalnya. Nggak boleh. Ya, segala sesuatu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terjadi, ya katakanlah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menggerutu mengatakan seperti itu sama saja kita ya meragukan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya, anjuran untuk tawadhu, merendah. An Iyad ibni Himar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Iyad bin Himar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku, yakni kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, antawadu, agar kalian tawadu. Ya, tawadu yaitu merendah. Dan tawadu itu ada dua macam. Yang pertama, tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa maksudnya tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawaduk kepada makhluk, yaitu dengan ya menghormati mereka, tidak merendahkan mereka. Ya, tawaduk itu lawan kata dari sombong. Sedangkan sombong sudah didefinisikan oleh Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Lawan katanya tawadu. Berarti tawadu itu adalah menerima kebenaran, bukan menolak. Ya. Yang kedua, menghormati manusia, tidak merendahkan. Ya. Baik. Hatta la yabghiya ahadun ala ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang ya sombong, ya berbuat aniaya kepada yang lainnya. Wala yafkhara ahadun ala ahad, ya tidak membanggakan dirinya ya terhadap ya yang lainnya. Jadi hadis ini anjuran kepada kita untuk tawadu, merendah, baik merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maupun tawaduk kepada manusia, yaitu dengan menghormati mereka, tidak merendahkan mereka. Lebih-lebih kepada orang-orang yang kita harus tawaduk kepada mereka, seperti orang tua kita. Makanya Allah SWT mengatakan, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Demikian juga ini anjuran untuk tawaduk kepada kaum mukminin secara umum. Ya, demikian juga kepada orang tua. Kita dianjurkan untuk tawaduk kepada orang tua. Dan Nabi SAW sangat tawaduk kepada para sahabatnya. Ya, tawaduk. Itu Rasulullah SAW tidak sombong. Beliau sangat merendah kepada anak kecil, kepada orang yang sudah tua. Ya, nggak beda-bedakan. Oh ini kaya, ini miskin. Enggak. Itu Rasulullah SAW. Ya, padahal beliau adalah Rasul, beliau pemimpin, gitu ya. Beliau sendiri termasuk tawaduknya Rasulullah SAW, bantu keluarganya, ya, nambal bajunya yang bolong, masya Allah. Ini tawaduknya Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang, ya, suruh bantuin istri aja kadang, oh, sibuk, ya, aku sebagian cari duit ya. Nah, itu tugasnya sampean itu. Nah, kita tawaduk, ya, bantu istri itu tawaduk, ya, tawaduk. Taib. Dan orang yang tawaduk akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidak ada seorang pun yang tawaduk lillah, ini penting. Tawaduknya karena Allah, bukan karena riya. Karena ada orang itu tawaduk tapi dia pengen untuk apa? Riya, merendahkan dirinya supaya mendapatkan pujian. Dan ini salah satu tipu daya iblis, perangkap iblis. Kadang ada sebagian orang merendahkan dirinya tapi untuk mendapatkan pujian. Ya. Nah, jadi yang dimaksud di dalam hadis ini tawaduk, tapi tawaduknya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita hamba-hamba yang tawadu. Ya, hendaknya bagi kita untuk tawadu, saling menyayangi, saling menghormati. Ya, jangan sampai kita merendahkan saudara kita karena fisiknya,
karena hartanya, karena jabatannya, karena nasabnya, nggak boleh. Ya, nih misalkan ada anggota MBI, ya sepeda motornya kok elek, akhirnya dinyek misalnya. Nggak boleh. Kalau perlu kita bantu malah ya. Wah ini kenapa kok ya sepeda motornya kok ya jadul ini misalkan. Dibantu, suruh beli yang baru. Masya Allah. Gitu. Ya kita harus saling apa? Menghormati antara satu dengan yang lain. Tidak boleh saling ya merendahkan. Nabi SAW pernah mengatakan, bihasbimri'im minasyarri an yahkira akhahul muslim. Cukuplah kejelekan bagi seorang kalau dia merendahkan saudaranya. Ya. Nah, selanjutnya hadis yang selanjutnya ini anjuran untuk membela kehormatan saudara kita. An Abi Darda radhiyallahu an, dari sahabat Abu Darda, semoga Allah SWT meridhoinya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man radda an irdi ahihi bil ghaib, siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib, saat saudaranya tersebut nggak ada. Ya. Jadi kalau ada kan dia membela dirinya sendiri gitu ya. Tapi ini misalkan ada yang lagi bicarakan, ngerumpi, ya akhirnya biasanya apa? Orang ghibah, ngomongin, oh iya teman kita itu begini misalnya. Ya. Orangnya kan nggak ada. Tapi kita yang tahu bahwasannya sahabat kita tersebut tidak seperti yang diomongkan, lalu kita bela sahabat tersebut tatkala dia nggak ada. Apa kata Nabi? Raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka, yakni melindungi agar wajahnya tidak terkena ya api neraka yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, keutamaan membela saudara kita ya, sesama muslim. Jadi tatkala ada saudara kita, sahabat kita ya dicela, dighibah, dan kita tahu bahwa saudara kita tersebut tidak seperti yang diomongkan. Ya, misalkan ini lagi ngerumpi, misalkan bicarain teman kita salah satunya misalkan, terus ada yang ngomong, wah fulan itu malas orangnya, ya, atau begini dan begini, dan kita tahu bahwa dia tidak seperti itu, akhirnya kita bela. Enggak ya, Anda tahu kok dia orangnya baik, orangnya semangat, cuma dia memang ada udzur misalkan, kita bela, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi wajahnya dari neraka. Kenapa? Karena dia membela saudaranya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah ada salah seorang sahabat, yaitu Ka'ab ibnu Malik, ya. Ada salah seorang sahabat, Itban bin Malik, ya, disebut sebagai munafik. Dzaka munafik. Malik bin Duhsyun, ya. Ada seorang sahabat mengatakan, dzaka munafik la yuhibbu wa rasulah. Itu orang munafik tuh, nggak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi membelanya. La taqul dzalik, jangan kamu mengatakan itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Apakah kamu tidak tahu dia mengucapkan la ilaha illallah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian tatkala ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Himar. Nah, ini sering mabuk, sering dibawa kepada Nabi, dicambuk. Akhirnya orang-orang mengatakan, ada sebagian mengatakan, ya, ma aksara ma yu'ta ila Rasulillah, seringkali dibawa kepada Rasulullah. La'anahu, semoga Allah melaknatnya. Dibela sama Nabi. La tal'anhu fa innahu rajulun
yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kamu melaknatnya, ya, karena dia itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ya, kalau kita mendengar atau melihat saudara kita dihina, atau ustadz kita atau ulama kita dituduh, difitnah, dan kita mampu untuk membelanya, lakukan pembelaan, baik secara tulisan, baik secara lisan. Ya, misalkan ada yang menuduh Syekhul Islam Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekh bin Baz atau Syekh Ibnu Taimin atau Syekhul Albani, dan kita mampu membela mereka, lakukan pembelaan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah akan membela orang-orang yang beriman. Begitu juga kita, kewajiban kita membela para ulama, ya, membela kayak misalkan kita, orang tua kita ada yang mencela, kita pasti bela, ya. Maka begitu juga hendaknya bagi kita untuk membela ulama, membela orang tua, membela ya sahabat kita, ya, kalau memang tuduhan tersebut tidak sesuai dengan yang dilontarkan. Karena membela seorang mukmin menunjukkan suatu kecintaan, ya, suatu kecintaan. Kita cinta sama orang tua kita, kita pasti nggak seneng kalau ada orang yang mencela dan memfitnah orang tua kita. Kita cinta kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, maka ketika ada orang yang mencela Nabi kita, kita nggak pasti akan membela Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta kepada para sahabat, pasti kita nggak akan terima kalau ada orang-orang Syiah yang mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban bagi kita adalah membela orang-orang yang beriman, ya. Baik. Selanjutnya adalah hadis tentang anjuran untuk memaafkan dan anjuran sedekah serta anjuran tawadhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ya, orang kalau sedekah itu kalau secara matematika berkurang. Sampean gajian dapat uang misalkan 5 juta, terus disedekahkan 1 juta, secara matematika berkurang. Tapi secara teori Allah Subhanahu wa taala justru berkembang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan hancurkan riba dan Allah akan kembangkan sedekah. Riba secara matematika nambah. Saya ngutangin 1 juta, balik 1,5 juta, sekilas kayaknya apa? Bertambah. Tapi Allah mengatakan malah apa? Allah akan hancurkan riba. Jadi antara teori matematika manusia dengan teori matematika Allah SWT beda. Ya, riba yang secara kasat mata bertambah, Allah mengatakan apa? Ya, Allah akan hancurkan. Karena nggak diberkahi. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan kembangkan apa? Sedekah. Sedekah yang sekilas secara kasat mata matematika berkurang, Allah mengatakan Allah akan tambahkan. Kenapa? Karena rizki itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik apa? Rezeki. Sebaik-baik rezeki, dan itu fakta, ikhwan. Kita kalau misalkan sedekah, nyumbang itu ya, itu justru akan diberkahi rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan didoakan sama malaikat, didoakan oleh kita kalau nyumbang kepada fakir miskin misalkan, orang-orang miskin tersebut akan mendoakan kita. Sehingga Allah pun akan memberkahi harta kita, usaha kita. Bukankah Nabi SAW mengabarkan bahwa setiap pagi itu akan ada 2 malaikat yang berdoa. Yang satu mendoakan Allahumma a'ti
ya munfiqan khalafa. Ya Allah, ya berikanlah ganti kepada orang yang infak di hari ini, diganti sama Allah yang lebih baik. Doanya siapa? Malaikat. Malaikat kalau doa mustajab. Yang satu lagi berdoa, ya Allahumma a'ti, ya mani'an talafa. Ya Allah, orang yang pelit di hari ini, ya hancurkan hartanya. Ya, jadi intinya ini anjuran untuk sedekah, dan sedekah itu tidak mengurangi harta kita, justru akan apa? Menambah, memberkahi. Ya, karena yang ngatur rizki itu adalah Allah SWT. Maka jangan kita untuk urusan ya harta itu selalu mengandalkan teori matematika manusia. Hendaknya bagi kita dalam urusan rizki, ya kita lebih percaya kepada teori matematika dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi affin illa izza. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah bagi seorang hamba dengan maaf kecuali kemuliaan. Maksudnya ini adalah anjuran agar kita ini menjadi hamba-hamba yang pemaaf. Kalau ada teman kita salah lalu dia minta maaf, maafkan. Itu akan menjadikan dada kita apa? Ya, lega, bahagia. Beda kalau misalkan kita ini masih menyimpan dendam, malah sumpek sendiri deh, sempit sendiri dada kita. Maka kita harus belajar untuk gampang memaafkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati hamba-hamba yang beriman, bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman dan bertakwa itu sifatnya satu, wal kadhiminal ghaidha. Mereka ini menahan emosi. Menahan emosi, gak gampang marah, gak gampang ngamuan, gak gampang terprovokasi. Ya, nah ini penting nih. Kadang anak motor juga gitu, gampang terprovokasi. Beda motoran dibalap, gak terima. Ya, santai. Ya, nggak usah apa? Emosian, nggak usah terprovokasi. Kalau perlu malah monggo, silakan aja. Ya, untuk apa? Ya, apa namanya? Balapan-balapan. Ya. Yang kedua, wal afina 'anil nas. Sifat yang kedua, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu adalah suka memaafkan orang lain. Suka memaafkan orang lain. Apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Nih, istri kita misalkan salah, anak kita salah, udahlah. Ya, apalagi kita sebagai suami, ya, kalau sampean pengen mempertahankan rumah tangga harus menjadi apa? Pemaaf. Ya, suka mengalah. Itu kaidahnya. Istri benar, istri salah, sampean harus mengalah. Itu kalau pengen mempertahankan rumah tangga. Kalau sampean nggak punya sifat seperti itu, hancur rumah tangga. Pemenang istri, kaidahnya para istri itu selalu benar. Wanita selalu benar. Kalau istri merasa benar, suami juga egois, ya, nggak mau ngalah, udah. Akhirnya terjadi apa? Pertengkaran. Tapi kalau udahlah, ya, sengalah wes. Pemenang wong Jawa ngomong sing waras ngalah, ya. Pakai kaidah itu, insya Allah, Pak, kita bisa mempertahankan rumah tangga. Jangan baperan, ya. Nah, demikian juga kalau kita punya teman dia sudah minta maaf, ya nggak usah dendam-dendaman, ya nggak usah dendam-dendaman. Jadilah pemaaf. Kemudian yang ketiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik.
ini lebih tinggi derajatnya daripada cuma sekedar memaafkan. Jadi ada orang yang berbuat jelek kepada kita, justru kita malah baik sama dia. Ini luar biasa nih. Ini akhlak yang luar biasa. Dulu ada seorang ulama, ya, sering dicela, sering digibah sama tetangganya, tapi dia malah apa? Malah ngirimin makanan. Ya, malah kirimin makanan, hadiah, sampai tetangganya ini malu sendiri. Saya ini suka mencela sampean, kok sampean malah ngasih apa? Ya, malah ngasih saya hadiah, saya ngasih, kok berbuat baik sama saya. Apa jawaban dia? Loh, saya ini malah justru terima kasih ya, karena sampean celah saya dapat malah apa? Pahala. Ini akhlak yang luar biasa kalau kita bisa berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita. Ini hanya orang-orang kesatria yang bisa melakukannya. Karena tabiat manusia, kalau ada orang yang nggak seneng sama kita, biasanya kita apa? Bales, gak terima ya. Tapi kalau kita bisa memaafkan, apalagi malah berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, ini menunjukkan kebesaran hati kita. Jadi intinya hadis ini menunjukkan kepada kita satu, yaitu anjuran untuk sedekah, dan bahwasanya sedekah itu tidak mengurangi jatah rizki kita. Ya, oleh karenanya sedekah itu butuh keberanian, seperti perang. Ya, orang perang kalau pengecut nggak jadi perang. Sedekah demikian juga. Sedekah itu butuh keberanian, karena biasanya orang mau sedekah was-was setan. Sampai sedekah ini lagi pandemi, boleh duit tangel nih. Ya, kata sedekah biasanya apa? Gangguannya luar biasa, godaannya. Ya, nah, tuh. Yang kedua, anjuran untuk apa? Menjadi pemaaf. Ya, jangan pendendam. Dan bahwasanya orang yang suka memaafkan justru akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah anjuran untuk tawadhu. Anjuran untuk tawadhu, dan tadi sudah kita bahas tentang tawadhu, yaitu merendah, baik merendah kepada Allah dengan menerima kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, dan merendah kepada manusia yaitu dengan apa? Menghormati mereka dan tidak merendahkan mereka. Hadis yang selanjutnya, an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Salam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Biasanya kalau panggilan seperti ini berarti ini penting untuk diperhatikan. Ya ayyuhan nas, wahai orang-orang yang beriman. Itu supaya kita pendengar itu betul-betul apa? Memperhatikan. Ya. Makanya biasanya kan ya ma'syarul muslimin, ayyuhal ikhwah, dipanggil dulu. Ya, supaya apa? Pendengar itu apa? Memperhatikan. Ya, kadang kan kita taklim, badannya ya hadir, tapi kadang pikirannya ngelamun andi. Ya. Nah, makanya dipanggil itu supaya apa? Supaya kita memperhatikan. Afsus salam, sebarkan apa? Salam. Ini wasiat Nabi yang pertama. Wasilul arham, sambunglah silatur rahmi. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan, suka memberi makan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam saat orang lain pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalau kalian melakukan semua itu, niscaya kalian akan masuk surga dengan kedamaian, dengan penuh keselamatan dan kesejahteraan. Taib, hadis ini wasiat dari Nabi SAW. Ada beberapa wasiat. Wasiat yang pertama adalah menyebarkan apa? Salam. Kalau ketemu sama orang, salam.
Karena salam itu adalah doa, dan semua kita senang didoakan. Coba, dalam salam itu ada 3 doa. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Siapa yang nggak senang didoakan selamat? Ya kan? Orang Indonesia aja banyak sing jenenge apa? Selamat kok. Bahkan ada loh yang KTP-nya itu, di KTP-nya jenenge selamat dunia akhirat. Mantap tuh. Ya. Jadi semua kita senang karena selamat dari penyakit, selamat dari kecelakaan, ya kan? Selamat dari neraka, selamat dari COVID-19, ya kan? Kita didoakan selamat. Wa rahmatullah, ini doa yang kedua. Semoga Allah sayang sama kalian. Insyaallah. Kita didoain supaya disayang sama istri sama anak aja seneng, apalagi disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa barakatuh, dan semoga keberkahan untuk kalian. Apa keberkahan itu? Al khairul katsir ad-daim, kebaikan yang melimpah dan terus menerus. Ya, yang melimpah dan terus menerus. Kadang kan orang itu dapat nikmat yang melimpah tapi nggak terus menerus, nggak langgeng. Jadi kalau barokah itu 2, 1 dapat nikmat yang banyak, ya, mencakup kesehatan itu barokah, diberkahi hartanya, usahanya lancar, ya, diberkahi keluarganya harmonis, ya, kemudian umurnya, usianya, dan sebagainya. Terus kelanggengan, karena kadang ada orang yang dapat nikmat tapi awal-awal aja, terus dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini doa salam ini penting sekali. Kalau kita ketemu dengan teman kita, dengan tetangga kita, sebarkan apa? Salam. Sehingga kita saling apa? Mencintai, akrab, ya. Nah, jangan sampai ya menteng-menteng kita naik sepeda motor wis lali karo tonggone, ya, gak gelem salam, ya. Jangan. Atau salam zaman now, cuma ngebel toh, ya, titit, nah itu nggak salam itu, ya, itu bukan salam. Salam itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, demikian juga ketika kita nelpon, jangan lupa untuk apa? Salam. Daripada halo, gono pahalai, mendingan apa? Salam. Baik, ini. Yang kedua yang dianjurkan oleh Nabi adalah silaturahim, dan ini sudah pernah kita bahas. Ya, menyambung tali kekerabatan. Kerabat-kerabat bapak kita, kerabat-kerabat ibu kita sambung. Kalaupun kita tidak bisa untuk datang ke rumahnya, alhamdulillah di zaman kita sekarang ini mudah, bisa dengan apa? WA, ya, media sosial. Manfaatkan media sosial kita. Mosok sama teman WA-an terus, sama pacar WA-an terus, ya, sama kerabat malah enggak, ya. Jadi kita silaturahmi. Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yubsatalahu fi rizqih wa an yunsa'alahu fi asarih falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaknya dia menyambung silaturahmi. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, it'amut ta'am, ngasih makan. Nah, ini terutama kepada para fakir miskin, para janda, anak-anak yatim, ya. Termasuk dalam hal ini adalah kalau kita ngadakan apa, acara-acara apa, baksos, ini masuk dalam masalah ini. Bagi nasi bungkus misalkan, nasi kotak, ya, atau kita mengadakan apa, acara-acara apa, baksos, ya, kita bagikan sembako kepada mereka. Lebih-lebih di saat pandemi seperti ini, banyak orang yang sangat apa, butuh, ya, maka ini sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Taib. Yang keempat, wasiat Nabi SAW juga, dan ini adalah salah satu sebab untuk meraih surga, adalah sholat malam.
koyo iki sing paling abot iki ya. Ngasih makan mungkin ya bisa gitu ya. Salam gampang lah, silaturahmi ya. Salat malam iki koyo pemaneng ya sing biasa cangkruan ya bisa sholat subuh aja alhamdulillah ya. Nah tapi ini mari kita usahakan paling tidak sholat witir ya, sebelum subuh kita bangun kita sholat 3 rakaat ya setidaknya. Syukur-syukur kalau kita bisa ya lebih daripada itu, alhamdulillah ya. Makanya kalau apa namanya begadang itu ya, kalau memang bukan urusan yang penting ya maka tidak perlu. Tapi kalau memang ada urusan yang penting ya tidak mengapa ya, tidak mengapa. Tapi kalau untuk urusan-urusan ya yang nggak penting ya hendaknya untuk ditinggalkan. Mendingan begadangnya sama istri sama anak ya. Nah kecuali kalau memang ada misalkan ada agenda, ada hal-hal yang perlu penting untuk dibicarakan, maka tidak mengapa ya. Jadi intinya ini penting karena sebagian orang kadang-kadang begadangnya bukan untuk sesuatu yang bermanfaat, kumpul begadang delok bal-balan, banyak orang seperti itu ya. Begadang ngopi tok, ngopi 2000 tapi sampai subuh ya. Akhirnya apa? Kebablasan, kadang nggak sholat subuh maksudnya sampai pagi dan sebagainya. Jadi itu juga nggak bagus, dari sisi kesehatan juga nggak bagus. Jadi kalau kita bisa untuk tidak begadang lebih bagus, tapi kalau memang ada keperluan maka tidak mengapa ya, tidak mengapa. Rasulullah juga kadang-kadang bergadang tapi untuk kemaslahatan ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar pernah begadang tapi untuk musyawarah ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Taib selanjutnya, hadis yang selanjutnya, An Tamimin Ad-Dari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Tamim Ad-Dari semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat ya. Maksudnya agama ini dibangun di atas nasihat, saling menasihati antara satu dengan yang lain. Maka ini menunjukkan keutamaan nasihat. Ini kayak seperti hadis Nabi, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal haji itu bukan hanya wukuf di Arafah saja, ada yang lain juga, sa'i ada, tawaf ada. Tapi maksudnya adalah intisari dari haji itu adalah apa? Ya, adalah wukuf di Arafah. Begitu juga agama ini. Agama ini tentu bukan hanya nasihat saja. Di sana ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Tapi intinya adalah pada nasihat. Salasan Rasulullah mengatakannya 3 kali. Kulna, kami mengatakan, yaitu para sahabat, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lillahi wali kitabihi ya, wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu adalah untuk Allah ya. Maksudnya bagaimana nasihat untuk Allah? Yaitu kita beriman kepada Allah, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, menerima takdir-takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya nasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wali kitabih, dan nasihat untuk kitabnya yaitu Al-Quran. Maksudnya bagaimana nasihat untuk Al-Quran? Yaitu kita mengimani Al-Quran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW, bukan dongeng. Kita membacanya, kita mempelajari maknanya, kita mengamalkan isi kandungannya. Itu maknanya nasihat untuk ya kitab Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa maksudnya nasihat untuk rasul? Yaitu kita beriman kepada Nabi Muhammad, kita taat sama Nabi Muhammad
perintahnya kita laksanakan, larangannya kita tinggalkan. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita meneladani Nabi Muhammad, ya. Dalam beribadah kita mencontoh beliau, bukan ngarang-ngarang, melakukan bid'ah-bid'ah. Ya, sekarang banyak orang melakukan bid'ah. Kayaknya sebelah ini juga ini. Ya. Kan ini orang pada ngerayain Isra Mi'raj ya. Padahal Isra Mi'raj itu ada dua sisi yang perlu dikritisi perayaannya. Satu, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Bahkan pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab itu pendapat paling lemah. Pendapat paling lemah. Yang kedua, anggaplah memang terjadi pada tanggal 27 Rajab, nggak ada contohnya dari Nabi SAW, nggak ada contohnya dari para sahabat Nabi SAW. Maka nasihat kepada Rasul, kita mencontoh beliau, meneladani beliau, bukan beragama, beribadah itu pakai perasaan, ya, bikin cara-cara tersendiri, ya. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu adalah untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin kaum muslimin itu ada dua, pemimpin dalam masalah negara, ya, dan pemimpin dalam masalah agama. Kalau masalah agama, ya, maka maksudnya adalah ulama. Adapun dalam masalah negara, yaitu para pemerintah, ya, pemerintah, karena mereka yang memiliki kekuasaan, ya. Maka kita menghormati para penguasa, taat kepada mereka, kecuali dalam hal maksiat. Kalau dalam hal maksiat, enggak. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, kata Nabi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah SWT. Kalau misalkan pemerintah, ya, membolehkan miras misalkan, alhamdulillah kemarin sudah dicabut, ya. Seandainya mereka membolehkan, nggak boleh kita, ya, membolehkan juga, karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang harus punya prinsip mendahulukan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada siapapun, ya. Kemudian kita wajib menghormati, nggak boleh mencela. Nih teman-teman juga perlu diperhatikan, jangan sampai kita ikut kayak di media sosial orang-orang yang misalkan menyerang pemerintah, ya, menyebarkan aib-aib keburukan pemerintah, ya, kayak orang politikus misalkan. Nggak usah, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, sibukkan dengan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita ingin diri kita semuanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, makanya ya, kita berusaha, ya, teman-teman di MBI juga, ya, tidak ikut-ikutan paham-paham, ya, yang mengarah kepada terorisme, radikalisme, ya. Tidak. Kita berusaha untuk mengikuti Al-Quran, Sunnah Nabi, pemahaman para sahabat, termasuk dalam masalah bagaimana sikap kita kepada pemerintah, ya, yaitu sikap yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yaitu apa? Kita menghormati mereka, kita taat kepada mereka, tidak memberontak, tidak mencela mereka. Tapi kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya udah, kita nggak taat, ya, nggak taat. Tapi bukan kemudian memprovokasi, ya, apalagi melakukan hal-hal yang, ya, mengarah kepada terorisme, radikalisme. Tentu ini kita berlepas diri darinya, dan itu bukan dari paham dan ajaran yang kita pelajari. Kemudian wa'amatihim, dan untuk umumnya kaum muslimin, nasihat untuk umumnya kaum muslimin, ya, bagaimana kita kalau ada saudara kita saling menasehati, ada yang keliru kita luruskan. Itulah teman yang sejati. Kalau kita punya teman yang kalau kita ini keliru, lalai, ada yang mengingatkan, bersyukur. Kalau punya teman seperti itu, langka zaman sekarang. Punya teman kalau kita salah dia ngingatin kita, kalau malas dia menyemangatin kita.
Kalau kita punya teman, ketika kita lalai, ketika kita maksiat, ya dibiarkan saja. Nah, ini bukan teman yang sejati. Ya, kadang kita itu kalau ada teman kita yang mengingatkan, nasihati, cerewet, ya, nggak boleh. Kita kalau ada teman dia menasihatin kita, ngingatin kita, alhamdulillah kita bersyukur. Ya, ada teman yang mengingatkan kepada kita. Ya, nah, ibaratkan kita mau masuk jurang terus ada yang ngingatin, terima kasih nggak tuh? Makasih. Mau sepeda motor kita dikasih, mau dikasih tahu, oh di situ ada ya jeglongan misalkan, alhamdulillah terima kasih. Karena kalau nggak ada yang ngasih tahu, ya bisa apa? Kecelakaan. Begitu juga kita dalam perjalanan kita menuju akhirat, ada yang mengingatkan kita, ya, maka itu harus kita apresiasi. Nah, selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga ada dua. Kita semuanya ingin masuk surga, dan kita semuanya harus berusaha untuk meraih surga. Surga tidak didapatkan dengan santai-santai. Surga tidak didapatkan dengan sekedar ya mimpi, menghayal, tapi harus dengan apa? Usaha, kesungguhan. Caranya bagaimana? Ada dua yang paling banyak memasukkan orang itu ke surga. Satu, takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian apa? Kita berupaya betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya takwa. Bukan cuma sekedar kata-kata takwa itu. Banyak orang menganggap takwa itu cuma sekedar kata-kata. Masjid banyak namanya masjid takwa, majelis taklim takwa, baju takwa. Nah, Kediri malah ono tahu, ya, ono tahu takwa. Ya. Jadi bukan cuma sekedar nama takwa itu, tapi bagaimana kita betul-betul merealisasikan dalam kehidupan kita. Allah menyuruh kita sholat, ya sholat. Allah menyuruh kita sodako, sodako. Allah melarang kita dari khomer, zina, mencuri, kita tinggalkan. Itu namanya takwa. Itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa husnul khuluq. Ini yang paling banyak memasukkan ke surga juga. Akhlak yang baik. Dan dulu sudah sering kita sampaikan, akhlak yang baik kepada manusia itu ya ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama, suka membahagiakan orang, bantu orang. Ada yang butuh bantuan harta, kita bisa bantu dengan harta, bantu dengan harta. Ada yang butuh dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga, membahagiakan orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia itu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedua, ya, akhlak yang baik kepada manusia itu adalah ya wakaful adza, tidak menyakiti orang lain. Baik menyakiti dengan ucapan, ya, omongannya nyelekit, nah, hati-hati tuh. Wah, aku enggak ya nempeling kok. Iya gak nempeling, tapi apa? Omongannya apa? Ya, lambene lambe turah. Ya. Tajem, pedes. Ya, lebih pedes daripada sambal. Ya, ada sebagian orang sekali ngomong, masya Allah, nyelekit. Ya, nah ini hati-hati. Aksaru khotoya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Atau menyakiti dengan tangan. Ini juga paling banyak dosanya juga nih, tangan. Nempeling, ya, maling, kan pakai tangan tuh. Ya. Atau nyetatus, pakai tangan tuh, ya, tulisannya nyindir, menyakitkan,
ya. Nah, hati-hati. Kadang pasang statusnya curhat, ya, baper, ya, sedang ada permasalahan dibuat status. Hati-hati. Yang ketiga, akhlak kepada manusia itu adalah watalaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Ketemu orang senyum, ya. Ketemu orang maksudnya yang sesama, ya. Ojo bojone tonggo sampean, ya. Nah, jangan, ya. Tabassumu kali ahi kalaka sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah apa? Sedekah. Jadi ojo sangar-sangar medeni, enggak. Kita harus ramah sama orang, ya, gitu. Jadi ini yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu adalah dua tadi. Takwa, ini hubungan kita dengan Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang baik, ini hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Ini dua-duanya harus bagus. Sampean ahli ibadah, sholat, puasa, tapi sama orang nggak bagus, ya salah. Sama orang baik, tapi nggak sholat, ya lebih parah. Ya, jadi dua-duanya harus bagus. Hubungan kita sama Allah bagus, hubungan kita sama manusia juga harus apa? Bagus juga. Baik. Selanjutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah juga Rasulullah bersabda, innakum la tas'aunan nasa bi amwalikum, sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan manusia dengan harta-harta kalian, walakin liyasahum minkum bastul wajh wa husnul khuluq, tetapi kalian bisa mendapatkan hati manusia dengan, ya, wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Maksudnya, kalau kita ingin orang lain itu senang sama kita, ya, caranya bukan dengan sekedar ngasih duit aja. Kita kasih duit belum tentu orang itu senang sama kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menarik simpati mereka, cinta mereka dengan apa? Senyuman dan dengan akhlak yang baik. Maka kalau kita ingin untuk bagaimana akrab dengan masyarakat, ya, nggak harus dengan harta. Yang paling penting itu adalah bagaimana akhlak kita, interaksi kita dengan mereka. Setiap kali bertemu, nyapa, salam, akhlak kita baik sama mereka. Akhirnya menumbuhkan apa? Kecintaan dalam hati mereka. Ya, kalau kita kasih duit belum tentu. Ya, tapi kalau dikasih duit akhlak kita baik, wah, masya Allah, luar biasa itu. Insya Allah tambah seneng ini. Ya, udah dikasih duit akhlak kita juga bagus, wah itu. Ini bukan berarti kemudian kita nggak bantu dengan duit, enggak. Tapi artinya semata-mata dengan uang saja itu belum bisa menarik hati orang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana akhlak kita kepada mereka. Tapi hadis ini, ya, ada pembicaraan sanadnya, ya, lemah, tapi maksudnya adalah bagus, ya, baik. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minu mir'atul mu'min, seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lain. Apa maksudnya? Mukmin itu adalah cermin bagi yang lain. Kita kalau bercermin, ngaca, itu gimana? Apa tujuannya kita ngaca? Ya, kalau kita bercermin, itu kan akan ketahuan mana yang perlu dirapikan. Bercermin nih, oh rambutnya acak-acakan, akhirnya disisir. Ya, ketika kita bercermin, oh ada kotoran di pipi kita akan hilangkan. Gitu kan? Itu tujuan kita bercermin. Begitu juga seorang mukmin itu adalah cermin bagi yang lain. Artinya, kalau kita melihat ada teman kita, ya, salah, keliru, tergelincir, hendaknya bagi kita untuk apa? Mengingatkan, membetulkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ya, jangan ketika teman kita malah keliru, malah bersyukur, alhamdulillah. Enggak.
Kalau memang ada yang keliru, mari kita perbaiki. Seperti halnya kalau kita bercermin terus ada yang kurang, kita perbaiki kan gitu. Ono jerawat, ya wis ditambal lah ya. Mbok dikai wedak, apa dipencet, apa dioperasi, apa dicat, ya kan gitu. Ya, begitu juga kalau kita mendapati saudara kita. Jangan malah bergembira tatkala saudara kita keliru. Ya, kita harus berusaha bagaimana meluruskan, mengingatkan dengan cara yang baik. Baik, selanjutnya An Ibnu Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan dia sabar atas gangguan mereka, khairun minalladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Itu lebih baik daripada orang yang tidak gaul sama manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi ini anjuran bagi kita untuk bergaul dengan orang. Jangan ya ngumpet aja di rumah, nang kamar, nggak pernah berinteraksi dengan tetangga. Ya, kita perlu bergaul, tapi bergaul dengan cara yang baik. Kalau mereka ada yang keliru, ya kita sabar, ya, sama tetangga, sama masyarakat. Ada yang menghina, ada, udah sabar. Ono sing ngomongin kebanjiran lah, kolot lah, ya, apa? Mungkin karena jenggotan dipanggil apa? Mbek misalkan. Biasa aja, ya, santai aja, nggak usah terlalu digubris. Ya, kita harus belajar bagaimana apa? Untuk apa? Sabar. Kita ini belum apa-apa dibandingkan dengan para nabi dulu. Ya, para nabi dulu bukan hanya cuma sekedar dibilang tukang sihir, gila, ya, dan macam-macam. Bahkan mereka ada yang dibunuh. Ya, Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Muhammad SAW juga orang-orang munafik berusaha untuk membunuhnya, diracun. Ya, nah, tapi Allah SWT menjaganya. Kita pun demikian, harus apa? Sabar menghadapi manusia, menghadapi masyarakat. Ya, nggak perlu apa? Emosi, nggak perlu terprovokasi. Ya, itu lebih baik daripada kalau kita tidak bergaul dengan mereka dan tidak sabar. Maka ini anjuran bagi kita untuk apa? Bergaul dengan manusia, tapi bergaul dengan yang baik dan sabar. Ya, namanya orang sama tetangga, sama masyarakat, pastilah ada yang nggak mengenakkan, itu pasti ada. Tapi kita harus apa? Sabar. Ya, itu jauh lebih baik daripada kita nggak bergaul, ngumpet aja di rumah. Ada sebagian orang seperti itu, ngumpet, nggak kenal sama tetangganya sama sekali. Ngerti ini pas ono tahlilan baru ngerti. Oh, mati oh tonggone. Nah, baru kaget. Ya, saya pernah ke Jakarta itu nyari rumah salah seorang teman gitu. Waktu itu belum ada telepon WA kayak sekarang ya. Subhanallah, kita tanya rumah teman kita ini, padahal ini satu kampung gitu ya, nggak kenal, nggak kenal. Itu kehidupan kota kadang seperti itu. Karo tonggone dewe gak kenal. Ya, nah, makanya mendingan desa dalam masalah ini ya. Orang desa itu mereka kenal tuh. Bahkan kadang bukan sedesa, tonggo desa juga kenal dia. Iya, kalau orang desa itu lebih, maksudnya lebih akrab, lebih banyak kenalannya, ya, daripada orang kota. Orang kota ini rata-rata kan sibuk dia. Ya, kadang ada yang berangkat sebelum subuh, pulang-pulang jam 10, karek ngeblake. Kapan berinteraksi sama orang? Ya kan? Nah, beda sama orang desa. Orang desa mau, masya Allah, sering ketemu, ya, cangkruan, ya, ngopi bareng,
dominuan bareng, kaplean, ya, sehingga dia apa? Lebih gaul, ya, lebih gaul. Baik, yang terakhir, alhamdulillah ya, pas lagi. Penulis menutup dengan hadis doa agar kita diberi akhlak yang baik, karena kitab ini adalah pembahasannya adalah tentang masalah apa? Akhlak. Ditutup dengan doa supaya kita dikasih akhlak yang baik. Kenapa? Karena yang memberikan kita akhlak yang baik itu hanyalah Allah SWT. Akhlak yang baik itu anugerah dari Allah. Makanya kalau kita pengen akhlaknya baik, minta sama Allah, ya, minta sama Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki bentuk fisikku. Kita ini kan diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang baik, ya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling bagus. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah dengan ciptaan yang paling bagus. Jangan percaya sama teori Darwin yang mengatakan manusia itu diciptakan dari apa? Kera kaitannya, terus berubah-ubah gitu ya. Nah, jangan percaya, itu teori batil, ya, teori batil dari orang-orang kafir. Jangan percaya teori yang bertentangan dengan Islam. Islam mengatakan kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang baik, penciptaan bentuk yang baik. Fahassin khuluqi, maka perbagusi juga ya Allah akhlakku, sebagaimana Engkau telah memperbaiki bentuk tubuhku, fisikku, maka perbaiki juga apa? Akhlakku. Ya, jadi minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tutup dengan doa ini supaya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberikan anugerah akhlak yang baik itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin meraih akhlak yang baik kecuali apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkannya kepada kita. Demikian ma'asyiral muslimin ya wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhwat barangkali ono sing akhwat sing delok iki ya live FB-nya. Baik, kita demikian yang bisa kita pelajari, alhamdulillah. Berarti Kitabul Jami' ini sudah selesai, kitab-kitab hadis tentang akhlak dan adab. Bulan depan nggak tahu, kalau masih ada kesempatan sebelum Ramadan, mungkin nanti bahas tentang Ramadan aja sebagai persiapan. Orang masuk sebelum Ramadan itu kudu apa? Dikasih motivasi, ya, dikasih motivasi dan ilmu, ya. Baik, kalau masih ada nggak ya? Sebelum Ramadan masih ada ya? Sekali ya. Baik, kalau ada insya Allah ta'ala nanti bahasnya tentang Ramadan aja, karena bahas Ramadan itu bega deket Ramadan ini nggak pas, ya, nggak pas, ya. Baik, demikian yang dapat kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah SWT memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita diberi kemudahan untuk bisa mengamalkan hadis-hadis yang telah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhlak yang baik, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.